Halo, ketemu lagi dengan gua Deli di channel ini. Dan dalam kesempatan video kali ini gua akan membahas mengenai phase and polarity atau polarity and phase gitu ya. Yang mana kedua aspek ini merupakan hal yang cukup penting untuk kita pahami, terutama terkait dengan proses produksi musik kita. Dan untuk mengulas ini mungkin kita akan sedikit flashback ke zaman SMA dulu ketika kita belajar fisika mengenai gelombang ya. Dan bagi lo yang anak IPS ya ikuti saja. Oke, ditinjau dari arah osilasi getaran dan arah rambatannya, gelombang itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah gelombang transversal ya, yang mana arah osilasi getaran dan arah rambatannya itu berbanding tegak lurus. Jadi osilasi getarannya itu ke atas ke bawah, ini ya kan, dan arah rambatannya itu ke depan, tegak lurus. Nah, ini gelombang transversal. Spektrum yang dibentuk tuh seperti ini ya, ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Dan yang termasuk dalam kategori gelombang transversal itu contohnya adalah gelombang tali yang digoyang gitu, ombak, atau gelombang yang bersifat tanpa wujud perambat, misalnya gelombang elektromagnetik, infrared, microwave, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah gelombang transversal. Lalu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu osilasi getaran dan arah rambatannya berbanding sejajar. Jadi nggak ada yang ke atas ke bawah, semuanya ke depan ya, ke depan belakang sih. Itu jadi getarannya tuh kira-kira begini, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kayak ini ya, kayak per. Nah, bagian yang ketika dia rapat itu disebut dengan compression atau rapatan, dan bagian yang ketika dia meregang itu disebut rarefaction atau regangan. Nah, contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi. Nah, gitu ya, gelombang bunyi itu termasuk dalam kategori gelombang longitudinal. Implementasi dari gelombang longitudinal itu sendiri, gelombang bunyi itu sendiri dapat kita perhatikan ketika kita memplayback music dan kita perhatikan membrannya, membran loudspeaker kita. Nah, itu kan bergetar ya. Nah, getaran ini adalah implementasi dari gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh speaker kita. Yang kan kadang-kadang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu ya. Atau bisa juga kebalik. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan gitu. Nah, ini gelombang longitudinal. Nah, ketika kita mixing, gelombang jenis manakah yang kita olah? Longitudinal atau transversal gitu. Nah, mungkin lo berpikir bahwa karena yang kita olah itu adalah berupa bunyi, maka gelombang tersebut adalah gelombang longitudinal. Nah, jawaban itu tidaklah salah, tetapi kurang tepat sedikit. Ya, kurang tepatnya sedikit aja. Nggak salah, tapi kurang tepat sedikit. Oke, kira-kira skemanya begini. Ya, mungkin dengan skema ini akhirnya lo bisa paham. Jadi ketika kita melakukan proses produksi musik, suara yang keluar dari instrumen, di gambar ini misalnya gitar ya. Ini gitar kita jreng-jreng, keluar bunyi. Nah, gelombang bunyi yang keluar dari gitar itu masuk dalam kategori gelombang longitudinal. Lalu gelombang bunyi itu ditangkap oleh mikrofon. Dan oleh mikrofon, gelombang bunyi tadi diterjemahkan oleh gelombang listrik menjadi gelombang listrik. Dan gelombang listrik ini adalah kategori gelombang transversal. Inilah yang kemudian disebut dengan sinyal analog ya, ditransmisikan ke sound card gitu ya melalui kabel. Nah, ini gelombang transversal karena gelombangnya berupa gelombang listrik. Nah, sampai di sound card, sinyal analog tadi diterjemahkan menjadi sinyal digital kayak gitu. Sehingga sinyal gelombang bunyi dan gelombang listrik tadi bisa diolah oleh kita melalui komputer kayak gitu, ada gambarnya. Kemudian dari komputer dilempar lagi ke sound card, dibalikin lagi ke sound card, dan diterjemahkan lagi menjadi analog, lalu ditransmisikan ke speaker. Dan speaker mengeluarkan bunyinya itu masuk dalam kategori gelombang longitudinal, sehingga kita bisa mendengarnya. Kayak gitu ya. Kira-kira seperti inilah skemanya, skema yang berlangsung ketika kita melakukan proses
produksi musik kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan inti. Nah, tetapi sebelum kita membahas polarity and phase, kita pahami dulu bahwa gelombang itu kalau dianalogikan bergerak menempuh sudut 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Jadi ketika dia misalnya titik nolnya di sini, ketika dia berada di titik puncak, maka dia sudah menempuh sudut sebanyak 90 derajat. Dan ketika sejajar dengan titik awalnya, dia menempuh 180. Ketika dia di bawah berarti 270 dan kembali lagi ke nol. Nah, tapi kadang-kadang bisa kebalik, nolnya bukan di sini, nolnya ada di sebelah sini. Jadi 90 derajatnya itu ketika dia berada di posisi bawah. Kayak gitu. Di sini 180 dan di atas 270 dan kembali lagi ke nol. Nah, kira-kira begini ya gambarnya nih. Apa analogi gerak gelombang. Nah, kalau kita sudah mengetahui analogi gerak gelombang, selanjutnya kita akan membahas mengenai polarity ya. Oke, sesuai dengan etimologi dasarnya bahwa polarity itu sendiri berasal dari kata polar yang bermakna kutub. Maka konsentrasi kita pun mengacu pada persoalan mengenai kutub gitu ya, atau kutub yang sudah dilewati oleh gelombang tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi bahwa sebuah gelombang bisa saja bergerak ke arah yang positif terlebih dahulu baru ke negatif gitu ya, seperti yang warna biru ini, atau bisa juga bergerak ke arah yang negatif terlebih dahulu baru ke arah positif gitu. Pokoknya intinya ketika kita membahas polarity, yang perlu kita ingat adalah polar ya. Polar itu bermakna kutub. Maka konsentrasi kita pun mengacu pada persoalan mengenai kutub. Kira-kira begitu. Selanjutnya bagaimana dengan fase atau phase ya. Nah, kalau dalam phase, konsentrasi kita itu mengacu pada posisi relatif yang ditempuh sebuah gelombang gitu. Nah, di sini udah gua taruh beberapa titik ya kan, berupa sudut. Ini gua kasih patokan yang lain lah. Patokannya itu bisa berupa sudut yang ia tempuh, bisa juga berupa posisi yang nggak punya tolok ukur gitu ya, nggak punya satuan ukur. Ya gitu, misalnya A, B, C dan seterusnya gitu. Maka kalimat pertanyaan yang relevan untuk menggambarkan fase itu kira-kira begini. Berapakah fase yang sudah ditempuh oleh gelombang tersebut ketika ia berada pada posisi A gitu misalnya? Maka jawabannya adalah seperempat. Kenapa kok bisa seperempat? Karena satu gelombang itu kan dari O sampai ke D ya. O sampai ke D gini. Maka ketika dia berada di posisi A, ia sudah menempuh sebanyak seperempat atau 25% ya. Ya tinggal dibagi 4 aja sih gitu. Atau misalnya gini, berapakah fase yang sudah ditempuh oleh gelombang tersebut ketika ada di posisi titik F? Jawabannya adalah 1,5 atau 150%. Karena satu gelombang ditambah setengah gitu F-nya. Jadi fase gelombang di titik F adalah 1,5 atau 150%. Kalau tolok ukurnya sudut, kira-kira begini. Sudut fase ya, atau phase angle. Phase angle. Bukan angel, angel mah malaikat. Berapakah sudut fase yang sudah ditempuh oleh gelombang tersebut ketika berada di titik A gitu? Jawabannya adalah 90. Ini gue udah kasih ukuran yang pasti ya, udah gampang. Berapakah sudut fase yang sudah ditempuh oleh gelombang tersebut ketika berada di titik titik E? Jawabannya adalah 360 ditambah 90. Maka 450. Kira-kira begitu kalau sudut fase tolok ukurnya sudut. Dan fase itu sendiri dalam praktiknya ketika kita mixing bisa saja kita geser. Kayak gini misalnya. Maka kalimat yang cocok, kalimat yang relevan untuk menggambarkan keadaan ini adalah permulaan fase berpindah dari titik O ke titik B dan gelombang tersebut bergeser sebanyak setengah atau 50% atau 180 derajat dari kedudukan sebelumnya dan tertunda atau delayed selama 50 milisecond. Nah, ini kan tadi gua kasih ukuran pasti ya bahwa di sini 100 milisecond. Nah, kalau di titik B berarti
ya tinggal dibagi dua aja. Ini kan di tengah-tengahnya kan, berarti 50 second. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam prakteknya ketika kita mixing, kita bisa saja mengolah dua buah gelombang identik dalam track yang berbeda tetapi memiliki fasa yang sama dan polarity yang sama gitu ya. Nah, keadaan semacam ini disebut dengan in phase gitu atau sefasa. Artinya begini. Kalau yang satu mengarah ke positif, yang lainnya juga ikut ke arah positif. Kalau yang satu ke negatif, yang lainnya juga mengarah ke negatif gitu. Keadaan semacam ini disebut dengan in phase, dan perpaduan semacam ini disebut dengan constructive interference. Konsekuensinya adalah gain yang dihasilkannya pun menjadi bertambah gitu. Jadi tambah gede suaranya. Namun bisa juga begini, bahwa dua buah gelombang yang kita olah memiliki polarity yang berbeda sekalipun berada dalam fase yang sama. Nah, keadaan yang semacam ini disebut dengan out of phase. Artinya ketika yang satu menuju arah positif, yang satu lagi justru berjalan ke arah yang sebaliknya gitu. Nah, ini keadaan semacam ini disebut dengan out phase, dan perpaduan semacam ini disebut dengan destructive interference. Konsekuensi yang dihasilkannya pun suara bisa menjadi berkurang atau bahkan menghilang kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam mixing itu perlu kita hindari, atau kerap kali disebut dengan cancellation gitu ya. Nah, kira-kira contohnya begini nih, gue ada project nih. Kira-kira contohnya begini ya. Taruh nih, gue normalin dulu yang satu. Nah, kedua gelombang ini kan berjalan pada fase yang sama dan memiliki polarity yang sama ya. Sama-sama apa sih, yang kalau yang satu ke atas, yang bawahnya juga lagi berada di posisi atas, positif juga, sama-sama positif. Kita tes gini ya. Ini gue matiin dulu yang satu. Nah, perhatiin ininya nih, dB-nya. Nah, ini satu bunyi kan, bunyinya adalah 12 minus 12 dB. Ketika digabung jadi 6 dB, bunyinya bertambah. Karena perpaduannya itu perpaduan constructive interference, saling menguatkan. Gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya satu gue balik? Yang merah gue balik. Ya. Gitu ya. Begitu yang merah gue buka, jadi nah, suaranya hilang. Nah, inilah yang dimaksud dengan destructive interference, dan inilah yang kemudian perlu kita hindari dalam proses mixing. Nah, lantas bagaimana kalau itu terjadi gitu ya? Bagaimana cara kita untuk meminimalisir keadaan tersebut, destructive interference tadi? Itu. Yang pertama adalah dengan menerapkan metode phase shifting ya, atau menggeser salah satu gelombang. Contohnya begini. Masih di dalam project yang sama ya. Ini kan polaritinya kebalik, yang satu. Nah, ketika kita geser sedikit, maka jadi ada bunyinya. Kayak gitu, karena tuh ininya bergeser. Tadinya kan begini. Nggak ada, suaranya nggak ada, hilang gitu sedikit. Jadi begini. Ada. Nah, gitu. Hanya saja penerapan metode ini beresiko menambah transient di awal. Transient tuh bunyi tek gitu ya, hentakan pertama. Nah, gitu, ada kayak bunyi krek gitu kan. Resikonya itu. Jadi nggak smooth. Tapi paling nggak ini bisa mereduksi destructive interferensi tadi, perpaduan yang saling melemahkan itu tadi. Nah, cara selanjutnya lagi adalah dengan membalik polarity salah satu gelombang gitu, yang tadinya ke bawah dibalik jadi ke atas. Tentu nanti hasil yang resultnya pun akan menjadi bertambah besar ya gainnya. Nah, pola ini disebut dengan reverse polarity atau merubah bentuk menjadi inversion gitu. Nah, contohnya begini. Di FL Studio itu sendiri contohnya adalah dengan menekan di sini ya, di tracknya. Bisa dengan cara mereverse polarity ini ya.
Nih ya, lihat di sini merah nih. Balik kan. Nah, bisa dengan cara ini atau bisa juga dengan cara yang ini, tombol fasenya itu di sebelah sini. Nih, yang ini nih. Nih, membulak-balik gitu. Oke. Kita lihat hasilnya, perbedaannya. Kayak begitu dibalik. Nah, berubah. Pilih aja salah satu, caranya sama aja kok, resultnya sama aja. Cara selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya destructive interference adalah dengan mengatur panning pada tiap-tiap track yang berisi gelombang tersebut. Yang satu kita panning ke sebelah kiri, yang satu kita panning ke sebelah kanan. Nah, hanya saja nanti result yang dihasilkannya itu akan merubah keluarannya menjadi ada di sinyal side. Nah, penjabaran ini sudah gua jelaskan lebih banyak di video sebelumnya ya, di video gua yang menjabarkan tentang mid side. Lu bisa cek aja di situ. Nah, cuman di sini tetap gua simulasikan. Kira-kira begini. Seperti yang bisa lo lihat di sini bahwa kedua gelombang ini memiliki polarity yang berbeda ya, yang saling berlawanan tuh, kayak gitu. Sekarang kita simulasikan kalau misalnya kedua track ini kita panning, yang satu ke sebelah kiri, yang satu ke sebelah kanan. Kita dengerin. Oke, suaranya tetap keluar, tetapi sinyal yang dihasilkannya itu adalah sinyal side nih, seperti yang bisa lo lihat di sini. Kalau lu dengernya pakai handphone ini nggak bakal kedengeran karena handphone kita speakernya itu handphone bukan handphone kita ya, handphone kebanyakan orang kita gitu. Speakernya mono, sementara side itu kan frekuensi pinggir yang hanya bisa didengar dengan speaker dalam mode stereo. Kira-kira begitu. Nah, persoalan selanjutnya itu adalah ketika kita mixing, track instrumen yang sedang kita olah akan mengeluarkan lebih dari satu frekuensi bunyi. Dan tiap frekuensi bunyi itu tadi akan memiliki gelombangnya sendiri-sendiri. Dan tentu saja phase and polarity-nya pun juga akan sangat bervariasi. Di sini gue misalnya punya dua buah track instrumen ya. Ini gue identifikasikan dalam 3 jenis warna. Misalnya yang merah ini adalah low, yang biru ini adalah mid, yang kuning ini adalah high. Ya, yang bawah, di track yang bawah ini juga sama. Lantas ketika kedua track ini berbunyi secara bersamaan dalam waktu yang sama juga, apakah yang akan terjadi? Kira-kira analoginya seperti ini. Pada bagian yang merah, frekuensi gelombang yang merah ini ia mengalami in phase atau keadaan dalam satu fasa, dan perpaduan yang terjadi di sini adalah constructive interference. Maka resultnya gain pada gelombang yang merah ini akan menjadi semakin besar. Increase gain ya, gainnya akan menjadi semakin besar. Sementara di bagian yang biru, sebagian areanya itu mengalami cancellation atau out of phase, tapi sebagian yang lainnya tetap in phase gitu. Artinya kecil sebagian, gede sebagian gitu, partially decrease ya. Dan sementara pada bagian yang kuning, ini semuanya ini kan tabrakan, cancellation, atau semuanya itu totally out of phase. Dan gainnya itu pun akan completely cancelled ya, akan hilang sama sekali atau bahkan kecil banget. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, apakah treatment yang tadi udah gua contohkan itu bisa relevan diterapkan untuk mengatasi persoalan semacam ini? Sementara frekuensi yang gua contohkan itu tadi kan hanya satu jenis frekuensi gelombang saja, jadi nggak banyak gitu ya. Apakah masih relevan gitu diterapkan? Jawabannya tentu saja relevan, tergantung kita menempatkannya seperti apa. Karena tiap treatment yang tadi gue jabarkan itu memiliki result yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita coba simulasikan berbagai treatment yang tadi udah gue contohkan di dalam sebuah project yang berupa track instrumen. Ini gue punya project instrumen drum lah di sini. Lantas bagaimana cara kita mengidentifikasi berbagai kemungkinan destructive interference atau
cancellation itu tadi ya, atau frekuensi-frekuensi yang bermasalah. Nah, disitulah kita dituntut untuk jeli dalam mendengarkannya. Kalau untuk yang track berupa kopian, kita bisa caranya begini. Ini misalnya room ya, eh, tangkapan mic untuk atmosfer studio gitulah. Nah, salah satu polaritinya gue balik. Nah, ini berarti aslinya sudah satu fase, sudah konstruktif. Tapi karena ini adalah track room, gue pengen ini adanya di samping, di sinyal side ya. Jadi salah satu gue balik, dan yang ini gue pen ke sebelah kiri, yang satu gue pen ke sebelah kanan. Kita bisa cek dari sini, dari vector scope. Nah, ini sudah ada di frekuensi side ya. Oh ya, satu lagi, gue lupa nerangin tadi bahwa tiap efek yang kita taruh di masing-masing channel ini akan mempengaruhi juga result dari phase and polarity, karena kan efek ini akan memberikan result yang berbeda gitu. Ini misalnya, ini gue ulang lagi ya, gue reset lagi. Nah, ini kan frekuensinya destruktif ya, perpaduannya tuh destruktif. Ketika salah satu gue nyalain efeknya, misalnya yang parametrik ini, jadi ada suaranya. Gitu. Jadi tiap efek yang kita taruh itu akan memiliki pengaruh. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini gue pengen taruh di sinyal side, dan efeknya juga akan gue nyalain semua. Frekuensinya juga, frekuensi kompresinya juga. Lalu gue balancing. Ini untuk bunyi pinggir ya, frekuensi side, bunyi room. Lalu di overhead nih, gue kasih contoh juga di overhead. Ini gue ulang lagi overhead. Gue reset dulu semuanya, biar lu semua ngeliat. Ini juga gue nyalain dulu. Oke. Overhead itu kan suara mikrofon yang ditangkap, mikrofon yang ditaruh di atas simbal. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menangkap suara simbal. Nah, sebelum gua kasih treatment apa-apa, kira-kira bunyinya begini. Belum gue nyalain, sorry. Ini ya. Oke, nih. Ini result pertamanya. Semuanya masih di mid ya, side-nya nggak ada. Emang tuh, frekuensi side-nya belum ada. Dan gue ingin mentreatment suara overhead ini lebih banyak di suara pinggir, lebih banyak di side, tetapi nggak hilang juga frekuensi tengahnya. Nah, kebetulan ini dua track ini ditangkap dari mikrofon yang berbeda ya, kayak gitu. Ini misalnya gue pengen ke kanan, ke kiri, yang satu ke kanan. Kita lihat di sini ya. Midnya ada, side-nya juga tetap ada. Dan lagi untuk overhead ini gue pengen yang identik itu hanya suara simbalnya saja. Maka di frekuensi yang di bawah 3000 ini gue cut semuanya. Sama di bagian yang kanan juga ya. Nah, ini gue cut semuanya. Nih misalnya gue naikin dikit, jadinya begini. Dan lagi yang kanan ini, yang overhead kanan gue inversi supaya bener-bener di pinggir suaranya. Nah ya, ini lu bisa lihat korelometernya ini mengarah ke sebelah kiri. Artinya lebih banyak di frekuensi side ketika snare-nya bunyi. Suara snare kan dia nangkep juga suara snare ya dari mikrofon overhead itu. Tapi begitu masuk ke area yang ada bunyi simbalnya,
bunyi simbalnya jadi identik gitu ya, jadi benar-benar keluar. Dan suara snare-nya itu gue buang ke pinggir. Mana ya? Dari sini berarti. Nah nih, nah di tengahnya berkurang kan suara snare-nya, supaya nggak mengganggu track snare yang asli. Ulang. Tuh di mid, di area mid, sinyal mid, snare-nya berkurang. Tapi begitu gua matiin midnya, yang bunyi cuman side doang. Nah tuh, suara snare yang ditangkap oleh mikrofon untuk overhead ini, begitu gua matiin midnya lebih banyak di side. Tuh. Nah kira-kira begitu. Coba kita dengarkan semuanya ya. Salah ininya belum. Langsung di refnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, gue pikir itu saja yang bisa gue sampaikan dalam video kali ini. Dan sebagai closing statement, gue akan berikan beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa polarity and phase merupakan aspek yang penting untuk dipahami dalam produksi musik ataupun audio. Dan yang kedua adalah pahami setiap track instrumen yang sedang kita olah dalam proses mixing. Dan yang ketiga adalah terapkan setiap treatment yang sudah kita pelajari dari video ini. Dan oke, gue pikir itu saja sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan nantikan terus video-video selanjutnya di channel ini. Oke. Sampai jumpa lagi. Dadah.